Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa qurrata yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa nabi'uhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad al-Fatiha lima al-ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah membuat kita sampai dengan hari ini masih dalam keadaan sehat. Insya Allah berkumpulnya kita di dalam masjid yang penuh dengan kemuliaan ini menjadikan kita semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam selalu dan selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat-salawat ini akan menjadikan kita lebih lagi dekat kepada baginda Nabi yang kelak nanti di yaumil akhir beliau akan memberikan syafaat pada kita semua. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Wakil Komandan Unit Rider 755 Hidayat beserta keluarga dan beserta perangkatnya, begitu pula para perwira Bintara, Tamtama, ibu-ibu, kalau tentara ibu-ibu apa? Baikkan ya? Persib, sorry, ibu-ibu Persib. Semoga kita semua yang hadir di sini, insya Allah seluruh kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, Subhanallah. Ini kalau saya lihat mereka begini, Pak Komandan, terkadang saya lupa kalau mereka ini tentara. Soalnya kelihatannya kayak anak santri. Kalau sudah pusatnya begini, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Kalau ceramah di tempatnya tentara, itu sesuatu yang dulunya lupa, muncul kembali. Saking semangatnya. Beda kalau saya ceramah di tempat-tempat mahasiswa, tatapannya itu mengerikan, sangat mengerikan. Mau mencari ini Habib ini salahnya di mana ya? Kita mau upload di Facebook. Jadi apa yang kita ingat lupa semuanya. Apalagi kalau lebih banyak mahasiswi. Alhamdulillah. Itu kita lupa. Alhamdulillah, ini kali keberapa ya? Kedua, ketiga? Ketiga. Pertama kali Isra Mi'raj juga ya? Berarti kisah Isra Mi'raj saya nggak perlu lagi. Sudah hatam ya? Hatam. Tapi kok tiap tahun dilaksanakan? Apakah wajib? Muncul nggak pertanyaan itu kadang-kadang? Wajib? Wajib. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Allah yang katakan dalam surah Ibrahim ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa zakkirhum bi ayyamillah. Allah perintahkan kepada Nabi, ya Nabi, ceritakanlah, kisahkanlah hari-harinya Allah. Apa itu hari-harinya Allah? Kejadian-kejadian besar sepanjang umat manusia ini. Ada kejadian-kejadian besar, itu wajib diceritakan. Tapi kan Nabi gak pernah rayakan. Nabi gak rayakan, Nabi ceritakan. Yang kita dulu kumpul di sini untuk ngapain? Untuk dengar cerita. Cerita yang dari dulu, mulai dari zaman Nabi Allah Muhammad SAW turun kepada para sahabat, turun kepada para tabi'in, turun kepada tabi'ut tabi'in, turun kepada
Nabi Nuh alaihissalam diberikan banjir air bah. Itu diceritakan Allah yang suruh. Pada saat Nabi Musa menyeberang laut, diceritakan kisah-kisahnya Nabi Yusuf pada saat dibuang oleh saudara-saudaranya. Itu diceritakan. Itu nabi-nabi yang tadi saya sebutkan, yang kurang lebih ada 25 namanya disebutkan dalam Al-Quran. 124.000 menurut hadis Nabi, 303 diantaranya merupakan Rasul, 5 adalah Nabi Ulil Azmi. Apa? Ulang lagi ya. Nabi-nabi dan Rasul, pelan-pelan. 25 namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Namun di dalam hadis Nabi dikatakan jumlahnya ada 124.000 Nabi dan Rasul. 303 di antara 124.000 adalah Rasul. 5 di antaranya adalah Nabi Ulil Azmi. Paham sampai sini? Wassalam. Kita buat. Kedua, Ulil Azmi. Yang pertama Nabi Allah Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan yang kelima khataman Nabi Sayyidina Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan Nabi ini Nabi Ulil Azmi? Nabi yang paling setengah mati dalam membina umatnya. Nabi Allah Nuh itu umurnya panjang, kurang lebih 900 tahun. 900 tahun berdakwah pagi, siang, malam. Dapat umatnya sebelum dikasih banjir, umatnya tinggal 81 orang saja. Yang lain kabur, hilang. Semuanya lapis dengan Pithecanthropus erectus, semuanya mati saat itu. Semuanya. Nanti dari 81 orang itulah muncul manusia-manusia sampai dengan kita sekarang ini. Kita ini adalah keturunan yang kedua dari Nabi Allah Nuh alaihissalam. Itu kisahnya panjang. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Muhammad. Kalau kita ceritakan semuanya, maka kita akan duduk di sini sampai sholat subuh. Alhamdulillah, apa yang mau kita kisahkan sudah diringkas, sudah dirangkum oleh Bapak Komandan tadi di sini. Masya Allah. Kalau beliau berdiri tadi di sini 10 menit lagi, maka selesailah sunnah usianya kita. Karena beliau tadi sudah jelaskan. Itulah yang saya mau jelaskan tadi. Beliau rangkum, nah jadilah tadi itu. Masya Allah. Satu ayat Al-Quran dikeluarkan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah pokok ajaran Islam khusus untuk kegiatan sholat. Dan sementara temanya kita adalah sholat membentuk karakter patriot NKRI yang tangguh. Masya Allah, luar biasa. Baru pernah saya dapat tema seperti begini. Saya mau berusaha bagaimana caranya mencocok logikan sholat dengan patriot ini. Tapi insya Allah, mari kita coba bersama. Kisahnya dimulai, kita sepakat ya, nggak lebih dari 1 jam ya. Makanya saya nggak mau duduk. Saya sesuaikan dengan gemetarnya kakinya saya. Kalau kakinya saya sudah gemetar, itu tandanya sudah 1 jam. Karena kalau saya duduk, kata istrinya saya suka lupa waktu. Makanya dia suka kasih kode. Kalau ada istrinya saya ikut tadi, saya duduk karena dia kasih kode. Sekarang istrinya saya nggak ikut, nggak ada yang bisa kasih kode. Adik-adiknya saya itu mereka takut kasih kode ke saya. Jadi kita sepakat 1 jam. Matanya saya akan lihat ke jam tangan terus. Tetap kegiatan Isra Miraj itu awalnya dimulai dari kalimat yang tadi dibacakan oleh Bang Bani tadi. Masya Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kegiatan perjalanan yang seperti Bapak Wakil Komandan tadi katakan, yang paling hebat perjalanan tersebut. Tidak pernah ada lagi perjalanan Isra dan Miraj. Apakah Nabi yang lain melaksanakan Isra dan Miraj? Iya. Siapa? Banyak. Nabi Allah Sulaiman itu sering Isra, sering
Sebagai riwayat katakan Israel sampai ke negeri Indonesia. Iya. Menurut kisahnya, wallahu a'lam, masih dhaif. Masih dhaif. Dhaif itu dalilnya masih ragu-ragu. Benar atau enggak benar? Dikisahkan Candi Borobudur itu adalah peninggalannya salah satu jin yang bekerja untuk Nabi Allah Sulaiman. Tapi kalau dicocok-cocok logika, satu-satunya nabi yang berawalan huruf su itu cuma Sulaiman. Jangan-jangan Sulaiman itu orang Indonesia. Jangan-jangan. Karena yang lain namanya Arab-Arab. Khusus satu nabi itu namanya Sulaiman. Soeharto, Subagio, Supini, Sulaiman. Jangan-jangan Sulaiman itu orang Jawa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai Jogja, saya kaget ada daerah namanya Sleman. Jangan-jangan orang dulu ngomongin Sulaiman, rombongannya. Akhirnya jadilah Sulaiman. Loh, bisa jadi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, waktu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menantang para jin-jinnya untuk bagaimana caranya memindahkan singgasana itu Ratu Balqis dari Yaman sampai kepada Palestina saat itu. Kemudian jin Ifrit pun mengatakan saya bisa memindahkan itu. Dia bagikan dalam Al-Quran, ana atika bihi, saya bisa melakukan itu. Nabi Sulaiman, kapan Nabi katakan, berapa lama kau bisa pindahkan itu singgasana? Qabla an taqumma min maqami, kata Jibril dalam Quran, sebelum kamu berdiri dari kursimu. Saya kasih contoh, hitung berapa detik? Ulang, perhatikan ya, hitung. Hah? Jibril siapa tadi? Jibril katakan sebelum 2 detik itu sudah dipindahkan di sebelah sana. Nabi Sulaiman mengiyakan, tidak. Nabi Sulaiman, nabi itu nggak ada yang bahalul, nggak ada yang bego, pintar semua nabi. Kalau dia mengiyakan apa kata jin, esok lusa kita semuanya akan menuntut ilmu kepada jin. Alah, wong Nabi Sulaiman aja ikut jin kok, nggak mau. Akhirnya Nabi Sulaiman dia menunggu, ada nggak yang bisa lebih cepat daripada itu? Satu orang angkatan di dalam kitab Ibnu Katsir itu dikatakan sekretarisnya, ahli ilmu. Dia katakan, anak atika bihi, saya juga bisa Nabi. Kapan? Qabla ajatabda ilaika tofu, sebelum engkau mengedipkan matamu. Berapa detik itu? Ya, mungkin bisa diukur dengan alat kecepatan menghitung peluru, itu mungkin bisa dihitung. Sebelum berkedip, begitu Nabi balik ke sebelah kanan, singgasananya sudah ada di situ. Nama orang yang memindahkan singgasana tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun dalam kitab-kitab tafsir namanya disebutkan. Siapa namanya? Asif. Ulang, Asif. Sampai di Indonesia rodo angel sebutnya, jadilah Asif. Bisa jadi Nabi Sulaiman itu dari Indonesia. Wallahu a'lam. Nabi Allah Nuh alaihissalam membuat sebuah bahtera yang sangat besar, terapung-apung selama kurang lebih 6 tahun. Harus kayunya kuat karena tidak ada daratan saat itu. Sudah diketemukan, puing-puingnya sudah diketemukan oleh para arkeolog zaman ini. Setelah diteliti, ternyata kayunya itu berbahan kayu jati. Sekarang saya mau tanya, kayu jati itu tumbuhnya di mana? Hah? Di Blora. Spesifik sekali. Pasti orang. Jangan-jangan dari kata 124.000 nabi, karena Allah katakan tidak kutinggalkan satu kaumku terkecuali
Indonesia jangan berkecil hati. Bisa jadi orang Indonesia nabinya banyak, orangnya banyak kok. Iya kan? Banyak. Makanya kenapa ajaran Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6, pada abad ke-9 begitu masuk ke Indonesia, kok cepat orang Indonesia menerima risalah Islam itu? Kenapa? Karena tidak asing. Mengerti? Tidak asing. Karena seluruh ajaran Nabi itu sama, mengajarkan kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kabar gembira akan datangnya Nabi penutup zaman, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali, Isra Mi'raj itu dimulai dari kata subhanallah. Banyak pengajaran, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Allah memulai kisah ini dengan kata subhanallah. Allazi yang subhanalladzi itu dua kata. Yang utamanya Allah ingin mendidik para hamba-hambanya, makhluk-makhluknya dalam kehidupan selalu harus berzikir. Kejadian yang luar biasa. Kita lihat kejadian yang luar biasa. Kita lihat planet atau kita lihat meteor yang begitu luar biasa. Subhanallah. Jangan pilih. Jangan. Lisannya kita harus terbiasa dengan zikir. Allah yang mengajarkan tadi di ayat pertama. Ya. Anaknya sudah di konsep sudah. Anaknya gimana? Pilih besar sekali. Jangan. Mau jadi apa tuh anak di dalam perutnya kita? Dikasih zikir, diselawatin. Jangan pilih saya astaga. Sama. Nggak ada artinya itu astaga. Allah, ini anak ini masya Allah, mudah-mudahan kelak menjadi ahli-ahli hafiz Quran. Itu anaknya sudah besar, ini besar-besar terus kepalanya. Insya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina. Dona, pengen mau jadi apa ini nah? Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit intermezzo. Perbuatan kita yakni sholat, itulah kisah, dimulai dari kisah perjalanan ini. Seperti yang saya tadi katakan, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Kenapa Allah memperjalankan Nabi? Saat itu terjadi, kata ulama, sebuah tahun yang dikatakan Aumul Uzr, tahun kesedihan. Kenapa tahunnya sedih? Istrinya Nabi meninggal, Siti Khadijah meninggal. Nabi begitu cinta luar biasa, seumur hidup 25 tahun hidup bersama Siti Khadijah, tidak pernah Nabi poligami. Ingat, di zaman itu seorang lelaki Arab kalau tidak berpoligami itu aib. Untungnya saya hidup zaman sekarang. Kalau saya hidup zaman dulu, kasihan istrinya saya. Itu aib. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa bukan seperti begitu. Yang namanya dia harus mengalahkan adat dan budaya. Yang namanya cinta kepada Allah itu harus ditularkan kepada keluarga. Cinta kepada Allah, setelah itu cinta juga kepada istri, mengajak istri kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bapak-bapak ini jarang, ini pasti jarang. Saya mau tanya ke ibu-ibu, ada ayat yang tadi saya baca di mukadimahnya saya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sering nggak dengar kalimat itu? Sering? Enggak. Nah, ini tugasnya bapak-bapak ini. Kacau ini. Tiap Jumat ayat ini sering dibacakan di atas mimbar situ. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Betul enggak? Betul enggak? Tugasnya antum menyampaikan ke ibu-ibu. Jangan biarkan ibu-ibu TikTok melulu, Facebookan melulu, dan pulang marah. Jangan. Ya, kita harus
harus ngajarin, tularkan ketakwaan yang kita dapatkan di masjid, tularkan itu ke rumah, tularkan kepada istri dan anak-anaknya kita. Kelak itulah yang menjadi bencana di yaumil akhir apabila kita sukses dalam ketakwaannya kita tetapi tidak dapat mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya kita. Nabi meninggalkan, Siti Khadijah meninggalkan dunia, seorang wanita yang sangat kaya raya, tajir. Kekayaannya mungkin seperti Abu Rizal Bakri Group, mungkin. Karena kaya banget, kaya sekali. Bayangkan, itu istrinya, hartanya benar-benar habis untuk Rasulullah SAW. Waktu meninggal, Masya Allah, saya baca kisahnya ini nggak sanggup, air mata ngalir terus. Itu pakaiannya itu ada 48 jahitan. Wanita yang begitu kaya meninggal tanpa ada satupun harta yang ada dalam dirinya. Subhanallah. Bayangkan, mau minta ini budahnya Nabi, panggil anaknya Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, coba kamu minta izin sama ayahmu, ayahnya Nabi Muhammad, kalau saya meninggal, saya mau dibungkus jenazahnya, saya menggunakan budahnya dia. Masya Allah, Nabi katakan, wahai istriku yang tercinta, jangankan budak, Allah sendiri yang akan turunkan kain kafan dari surga untukmu. Ibu Sayyidah Khadijah mengatakan, ya suamiku, kalau aku mati sudah tidak ada duit, terus kamu mau berdakwah bagaimana? Kamu sudah tidak ada duit juga. Tapi kalau seandainya untuk berdakwah kamu mau melewati sungai yang kemudian tidak ada perahunya, maka gali kembali kuburannya saya, ambil di tulang-tulangnya saya untuk dijadikan sebagai perahu. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidah Khadijah, ini kecintaan yang sangat luar biasa. Meninggal, Nabi sedih luar biasa. Tidak berapa lama, beberapa hari kemudian pamannya Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, meninggal dalam umur yang kurang lebih sekitar 80 tahunan. Sedih, begitu saking sedihnya sehingga sehari-harinya dihabisi dengan menangis saja. Kemudian Allah tidak ingin hambanya yang begitu mulia ini berlarut-larut dalam kesedihan, akhirnya menawarkan atau memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk Nabi itu diajak jalan-jalan. Ini pelajaran berharga. Kalau ada keluarganya kita yang saudaranya atau orang tuanya meninggal, jangan cuma bilang sabar ya mas, sabar ya, tawakal aja kepada Allah. Jangan, bawa dia jalan-jalan ke Sota, ke kemana lagi, lampu satu, ya Merauke itu aja ya, Sota lampu satu, jagung bakar, yang penting jalan-jalan lah. Karena itulah yang Nabi lakukan, itulah yang Allah lakukan. Nabinya sendiri diajak jalan-jalan, sekaligus menerima misi yang sangat besar. Pelajaran yang berikutnya adalah Nabi diajak sebelum naik ke Sidratul Muntaha, singgah dulu di Madinah, singgah dulu di Bukit Tursina, singgah lagi di Bait Lain. Bait Lain itu menurut saudara-saudaranya kita yang beragama Yahudi dan beragama Kristen sekarang dibilang Bethlehem. Kalau kita bilang Bait Lain, rumah tukang roti. Kemudian dari situ baru singgah di Masjidil Aqsa. Di situ telah berkumpul 124.000 nabi yang tadi saya ceritakan. Ngumpul semua di situ. Jadilah Nabi melaksanakan sholat sunnah. Kok Nabi laksanakan sholat sunnah? Kan belum terima perintah sholat. Ya, kok sudah laksanakan sholat sunnah? Perintah sholat yang Nabi terima nanti di Mustawa atau di Sidratul Muntaha itu adalah perintah sholat untuk kita, untuk umatnya. Kalau Nabi sudah
sudah melaksanakan sholat 2 rakaat tiap malam. Ya ayyuhal mudaththir qum laila illa qalila. Itu ayatnya. Ayat kedua setelah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang keduanya ayat tentang suruh bangun Nabi, hei bangun Nabi tengah malam, bangun seperempat malam, laksanakan sholat 2 rakaat. Makanya para nabi punya sholat beda dengan kita. Kita sholatnya di sini. Amma yatasaalun, beda sekali ya. Mas Dik, nggak ada pertanyaan. Mereka itu kalau ada masalah agama suka WA saya, Pak. Ini mereka suka WA. Kira-kira gimana hukumnya? Masya Allah, luar biasa. Seperti santrinya saya. Masya Allah, Masya Allah. Nabi sholatnya itu kaki-kakinya sampai bengkak. Kaki-kakinya sampai bengkak. Kita sholatnya bodoh. Kalau yang baca di depan itu Ar-Rahman, kapan baru selesai? Setelah Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat bersama para nabi, para arwah-arwahnya Nabi dan Rasul, kemudian Nabi melaksanakan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu eskalator, lift. Kata bahasa Arab itu tangga yang berjalan. Saat itu orang belum mengerti tangga berjalan itu seperti bagaimana. Nggak tahu. Ya sudah, naik aja. Padahal itu Nabi cuma duduk sampai di atas pulau. Allah yang perintahkan itu jalan ke sana kemari. Masya Allah. Ini perjalanan kelas VIP. Kita baru dilayani dengan VIP aja, ceritanya kita setahun nggak bisa habis. Saudaranya saya kemarin baru datang, seumur-umur baru naik pesawat Garuda. Ada memenangkan satu kontes, jadi didudukin di kelas bisnis. Itu ceritanya, sampai dia balik ke Jayapura masih juga cerita tentang hal itu. Naik kelas bisnis di pesawat Garuda. Apalagi ini Nabi yang menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau dikatakan buruk itu adalah kendaraannya para nabi dapat buruk semuanya. Namun khusus Nabi Muhammad SAW seolah-olah itu mobil Lamborghini atau Ferrari, seolah-olah. Kalau kita mau berpikir-pikir, cuma kita nggak punya daya mampu untuk berpikir hal itu. Masya Allah. Di sini hikmah yang dapat kita ambil apa? Allah memerintahkan kita untuk selalu menjaga tali silaturahmi, selalu bersatu. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian selalu, berpegang teguhlah kalian selalu kepada tali agama Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini ayat memang khusus untuk TNI dan Polri. Kalau TNI Polri sampai bercerai-berai, hancur. Kalau untuk hal itu tidak perlu saya bahas lebih panjang, karena TNI lebih jago dalam perkara untuk menyatukan umat atau menyatukan pasukan. Lalu dalam kehidupan kita pun bukan hanya kehidupan kita dari pagi sampai siang hanya berupacara atau melaksanakan hal-hal yang bersifat militer, namun kita harus pulang lagi sampai di rumah, ketemu dengan kehidupan aslinya. Ternyata di rumahnya kita ada tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri. Yang sebelah kanan sudah bilang, yang sana ibu yang tengah tuh tiap kali jikapnya itu saja warna coklat, kalau nggak coklat kuning. Yang sebelah lagi kalau karaokean itu ya Allah. Lalu gimana? Kita harus menghadapi itu. Mau tegar nggak bisa. Hidup tinggal di dalam barat. Alhamdulillah kalau di barat itu pasti aman. Nggak tahu kalau di luar. Lalu bagaimana? Nabi ajarkan untuk kehidupan bertetangga itu, untuk kehidupan bertetangga harus dihormati, benar-benar dihormati.
Bahkan kalau makanan kita lagi masak, kecium sama bau makanan kita oleh tetangga, diwajibkan kita untuk membagi makanan tersebut. Sahabatnya Nabi panggil bernama Abu Dzar, ya wahai Abu Dzar, ente kalau masak daging yang berkuah, tolong kuahnya dibanyakin agar dibagi-bagikan tetangga. Ini Abu Dzar itu orang miskin. Saya kasih pengajian ini di salah satu ibu-ibu di kota. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Saya itu paling doyan bikin bakso. Saya berbanyak kuahnya. Saya bagi untuk tetangga-tetangga kuah-kuahnya. Bukan seperti begitu. Abu Dzar itu orang miskin, tapi mau berbagi, sehingga diperbanyak itu kuah-kuahnya agar tetangga yang lain dapat. Kita bagi bakso-baksonya dan kuahnya saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di Mi'raj, langit 1 ketemu Nabi Allah Adam, langit 2, langit 3 ketemu beberapa nabi. Sudah saya ceritakan, tidak perlu saya ulang lagi ya. Tahun lalu sudah ada. Kalau sampai lupa, yang masih ingat ceritain ya Mas Rey. Masih ingat? Mas Fadi juga masih ingat? Nah, ceritain buat yang lainnya. Pada saat Nabi bertemu langsung dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, menurut Sayyidah Aisyah, Nabi tidak bertemu langsung dengan Allah. Menurut Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi. Namun menurut Sayyidina Abbas, katakan Nabi bertemu langsung dengan Allah Ta'ala. Wallahu alam, mana yang benar? Yang pasti perjalanan atau pertemuan seperti itu benar adanya. Dapatlah hadiah yang namanya oleh-oleh. Orang berjalan pergi ke Jakarta, pergi pulang kampung, pulang-pulang itu biasa ibu-ibu nanya apa? Loh mbak, pulang mbak, oleh-olehnya mana? Ya, selalu ya kan? Oleh-olehnya mana? Ini perjalanan Nabi, oleh-olehnya ya ini nih. Ini sholat, katanya 50 rakaat, benar itu adanya. Awalnya 50 rakaat. Cuma Nabi sudah lihat ini, kita ini semua ini muka-muka yang tadi kita ini sholat ini, yang tadi kalau bilang Ar-Rahman aja ya Allah ini kapan selesai. Nabi udah tahu tuh, udah tahu. Makanya terjadi dialog dengan Allah untuk diturunkan menjadi 5 waktu sesuai dengan Pak Wakil Komandan katakan 17 rakaat sesuai dengan tanggalnya. Masya Allah. Itu pun kita sholatnya Kulhu ina atoina. Yang ketawa berarti pelaku. Kalau tentara, ya selalu saya mengatakan hal ini berulang-ulang di tempat yang lain. Dan kalau saya diundang di tempat-tempat yang TNI, saya selalu katakan, tentara jadilah tentara. Jangan jadi ustaz. Nanti pekerjaan kita kalian ambil alih semuanya. Sementara saya nggak bisa ambil alih pekerjaan kalian. Maksudnya apa? Fas'alu ala zikr in kuntum la ta'lamun. Sesuai itu ditempatkan sesuai dengan porsi-porsinya. Gitu. Tentara ya tentara, tapi kita juga ingin jadi orang beriman. Ngerti. Kita juga pengen satu surga dengan Nabi. Ngerti. Sahabat Nabi itu tentara loh semuanya. Tentara. Pada saat perang Badar itu tentara semuanya. Pulang perang, bertani, berdagang, berjualan, beternak. Ada perang, jadi lagi tentara lagi. Nanti tentara kalau sudah sistem penggajian dalam tentara itu nanti pada saat Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, nah baru tentara itu dipatenkan. Ada komandannya, ada mayornya, ada, nah itu lebih ngerti lah orang di sini. Ada itu penggajiannya. Oh ini kopral gajinya sekian. Ini tapi sekarang katanya saya dengar gajinya besar. Masya Allah, luar biasa. Jadi bagaimana caranya sholat itu membentuk karakter patriot?
Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih dalam Islam itu ada yang namanya ilmu fikih, hukum, tayamum, wudu, itu ada ilmunya, ilmu fikih. Hampir 80% ilmu fikih turun karena ada kegiatan-kegiatan militer. Sholat di jamaah itu karena ada kegiatan militer. Akhirnya muncul sholat di jamaah. Ngerti ya, sholat di jamaah digabungkan. Sholat yang dikosor, disingkat, itu karena ada kejadian militer. Ada lagi sholat qada, sholat yang diganti karena ada kegiatan militer. Perang, jatuh waktu sholat, tidak sempat sholat karena masih terjadi peperangan. Akhirnya selesai perang, istirahat, waktu sholat sudah selesai. Itu Nabi katakan diqada, diganti. Kalau sekarang bukan berarti nggak bangun subuh terus besok ganti dari waktu duhur, nggak boleh. Gantinya tetap waktu subuh. Ganti sholat subuh di waktu subuh. Jangan enak-enak ganti di waktu duhur lah. Ini sekarang orang sekarang, saya tentara, katanya Nabi, ini semuanya karena tentara ya, nggak bisa begitu. Ada hukum-hukumnya, ya. Ada lagi yang namanya sekarang sholat khauf. Sholat khauf, sholat dulu waktu saya masih belajar, saya bilang sholat amburadul. Ini sholat tentara ini. Bisa sambil menembak sambil sholat, boleh. Yang penting takbirnya ada. Menghadap kiblat, boleh nggak? Kalau musuhnya di depan sesuai dengan kiblat, boleh. Tapi kalau kiblatnya jadinya di sebelah sana, musuh di sana, jangan lakukan hal itu. Mati konyol. Satu ketika ada tentara yang jaga-jaga perbatasan itu apa namanya? Satgas. Waktu mau perpindahan, ada 3 atau 4 orang datang ke rumahnya saya selama seminggu ngaji. Salah satunya itu punya senior waktu tugas di Aceh. Tanya ke saya, ini hukumnya gimana? Seniornya saya itu waktu pada saat peperangan di Aceh, setiap posnya diserang, itu pasti ambil wudhu dia sholat. Seluruh, kenapa? Katanya dia bilang supaya kalau mati syahid. Itu gimana hukumnya? Saya bilang itu mati konyol. Kenapa? Jadilah tentara yang benar-benar tentara. Jangan cari tentara mau bikin diri kayak imam besar. Tentara fungsi utamanya adalah menjaga keamanan, berperang. Itu fungsi utamanya. Itulah ibadahnya. Perhatikan. Lalu bagaimana sholat itu bisa membentuk karakter? Ya iyalah. Sholat itu, sholat secara berjamaah, itulah tampilan militer. Itulah yang sejatinya militer seperti begitu. Kalau imamnya sholat dulu perang itu kan masih pakai pedang, tombak, harus rapat-rapat. Ya sejarahnya seperti begitu kan. Karena kalau renggang gampang dihantam oleh musuh. Imamnya balik. Sufakum fa'inna taswata safi min tamami sholat. Luruskan sholat, karena lurus itu sebagian daripada kesempurnaan sholatnya kita. Kalau sekarang imamnya, kalau imamnya umpamanya imamnya yang pangkatnya tinggi di sini, itu nggak perlu bilang sufakum, meleleh. Lurus tidak? Lurus. Pasti lurus. Berani tidak lurus selesai sholat, selesai di luar juga. Pasti itu. Iya kan? Tertib. Di tempatnya saya, ya Allah, susahnya. Sudah ada sejadah, masih aja miring-miring. Saya sampai sudah gak pakai sufakum, katanya anaknya saya itu. Selalu saya bilang, luruskan sop, kakinya. Ya. Begitu saya balik. Sehingga cerminan untuk rapi dalam sholat itu nggak ada, hampir tidak ada di orang-orang sipil. Namun saya yakin di tempat sini pasti lurus.
Itulah cerminan yang sebenarnya. Sholatnya bagaimana? Cara sholatnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang. Kulhumit jangan terlalu pendek juga. Karena ada pilihan itu waktu alam nasrah alam nasrah. Pendek juga tapi jangan alam nasrah laka sadrak. Bentar juga di belakang, jangan juga. Santai, biasa saja. Ya. Apalagi saya perhatikan, saya dulu tanya siapa. Saya waktu masuk saya lihat kok di rumah itu ada tas-tas. Ternyata itu sudah standar prosedur ya. Setiap saat kalau dipanggil harus bergerak. Apalagi standarnya seperti kayak begitu. Sholatnya cepat-cepat. Yang penting tajwidnya jelas, bacaannya jelas. Jangan juga jangan juga biasa aja, ya. Kalau terawih bagaimana? Terawih agak cepat-cepat sedikit, agak cepat. Jangan tiba-tiba ada terawih terus ada panggilan, ada alarm muncul. Bagaimana tuh? Mau tinggalkan terawih atau ikut? Terawih itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu subuh, duhur, asar. Jangan pada saat terawih ramai. Ini terawih mesti ramai. Ramai. Diputar, diulang, di review kembali. Besok subuh, duhur, asar, isya itu yang ramai. Terawih biar satu sof, dua sof aja. Gak apa-apa. Terawih itu sunnah, coy. Kok sekarang terawih itu jadi banyak? Halah. Berbalik, orang sekarang sunnah jadikan wajib, wajib dijadikan sunnah. Yang katanya dulu Habib pernah ngajarin kalau tentara sholat itu boleh melirik kanan, melirik kiri, boleh. Selama di tempat tugas, bukan di sini. Kalau di sini dengan baju koko yang tadi komandan bilang harus beli baju koko, ya sholat seperti halnya orang sholat yang benar. Tetapi kalau lagi berada di tugas, penempatan tugas, sholatlah yang seringkas-ringkasnya. Aduh, kita ini pakai peralatan lengkap. Saya waktu kejadian PON itu ada tentara-tentara banyak yang jaga juga tuh. Saya lihat begini, ini mereka kalau mau buang air bagaimana cara ceritanya ini? Lengkap dengan atribut-atribut itu kan. Ini lalu gimana sholatnya? Kalau lagi berdinas, sholatlah dengan sepatu-sepatu itu. Sholat. Namun sebelum pakai sepatu dari rumah, wudhu dulu, bersih dulu, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Sampai di kilometer 53 lagi patroli. Bro, waktu sholat ini bro, ayo sholat. Bagaimana? Gak ada air? Nah, cari aja pohon ke, tanah ke, satu. Ayo sholat berjamaah. Tapi kalau lagi ada sementara musuh gimana? Sholat sebisanya. Tiba-tiba ada musuh di sana. Kita bubar dulu dengan sholatnya. Tidak, langsung aja cari posisi. Itu namanya sholat khauf. Sholat, terus ada kelihatan musuh dan jalan sana. Itu harus gimana kita? Laksanakan lanjutkan sholat atau kembali ke posisi? Kembali ke posisi. Dan lanjutkan sholat itu dalam keadaan posisi siaga. Perhatikan, lanjutkan sholatnya kalian dalam posisi siaga. Saya kasih contoh. Satu rakaat ini kan dikosor, diperpendek, duhur menjadi 2 rakaat, digabung duhur dan asar menjadi 4 rakaat, 2 kali salam, 1 kali, 2 kali lagi. Tiba-tiba begitu 1 rakaat pertama kelihatan ada musuh, cerak jalan satu. Musuh itu nggak perlu lagi dibilang sopek. Jangan, nggak usah cari tahu lagi, kita jadi masalah. Begitu kelihatan ada musuh, langsung ambil posisi. Sholatnya gimana? Lanjutin. Umpamanya posisinya seperti ini dengan senjata. Saya belum ruku, ruku dah. Satu kali, sujud kali.
Lanjut sampai atahiyat selesai, sah. Ya, kalau darurat sekali, ini jangan dibikin untuk besok kalian praktek, ini jangan, belum waktunya. Nanti kalau kalian ada peperangan, baru praktek itu. Jangan kalian karena patroli garnisun terus kalian bikin, ini jadi masalah. Boleh, saya bilang itu Habib minta, silakan. Tiba-tiba dari MUI datang panggil surat panggilan ke saya, membuat ajaran bid'ah, membuat ajaran sesat, mengajarkan tentara sholat seenaknya. Jangan. Ini berbicara dalam situasi-situasi tertentu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya sholat yang seperti tadi sudah disampaikan. Ini beliau sudah sampaikan semuanya. Saya tidak melebar-lebarkan aja di kalimatnya beliau. Nabi katakan, inna awalan yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati shalah. Sesungguhnya kelak yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Saya kasih anak fakir miskin banyak, sholat tidak? Ya kalau Jumat ya sholat. Itu masuk dulu ke sana. Mana itu? Cuci dulu. Saya bangun masjid. Mereka bangun masjid apa? Masjid apa? An-Nur. Saya yang beli batu bata semuanya itu. Ente sholat kan di masjid itu. Kadang-kadang lupa. Masuk lagi ya. Yang ini saya sholat tapi kadang-kadang cepat-cepat masuk di bagian tempat sholat. Saya sholat tapi kadang-kadang tidur masuk ke bagian sholat. Saya sholat tapi tidak masuk di bagian sholat. Itu maksudnya. Dia akan menolong kita walaupun sholatnya masuk, tetap akan masuk hitungan di bagian sholat. Nanti baru disaring lagi. Yang penting masuk dulu ke barisan orang-orang yang sholat, karena kelak kita akan saling baku tarik di sana. Ya Allah, dia memang sholatnya suka main-main, suka korek-korek telinganya saya, tapi masya Allah dia itu pernah belikan saya sarung, kalau enggak saya nggak bisa sholat, dimarahin sama komandan. Ya mari masuk di sini. Cari aman posisi yang pertama. Aman posisi pertama itu adalah sholat. Perkara masalah kita punya ibadah-ibadah yang lain nanti dulu. Sholat dulu. Sholat tidak beres, cuci dulu. Berapa yang itu? Yang sana 1700 tahun dulu, yang itu jaga. Lumayan 675 tahun aja. Gosok dulu, baru naik. Kembali, baru mulai dihitung. Zakatmu bagaimana? Zakatnya saya dapat dari hasil main toket. Masuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat datang melapor kepada Baginda, "Ya Rasulullah, temannya saya itu dia sholatnya lancar, tiap saat sholat terus, tapi masih suka membuat perbuatan maksiat, ya Allah. Ya Rasulullah, bagaimana ini?" Apa kata Rasul? Perbaiki sholatnya dia. Suruh perbaiki sholatnya. Balik lagi, ya Rasulullah, masih main budi masih. Bagaimana kira-kira? Perbaiki dulu kembali sholatnya. Karena tidak mungkin sholat itu seperti yang kata Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan membentengi diri dari kegiatan-kegiatan yang jelek-jelek, dari kegiatan yang munkar, dari kegiatan mabuk. Gak mungkin orang sholat itu bagus masih minum mabuk, gak mungkin. Masih main sekarang apa? Judi online. Masih ada judi online? Masih? Semua terragu-ragu jawabnya. Takut diketawain. Sholat jalan, kegiatan maksiat jalan, berarti ada masalah dalam sholatnya dia. Lalu bagaimana supaya sholatnya
keji dan munkar. Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Kau sholat seolah-olah melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Namun jadi masalah kita nggak mungkin bisa lihat Allah. Nabi lanjutkan, kalau kalian tidak bisa melihat Allah, memang nggak bisa lihat Allah. Ketahuilah Allah melihat kamu. Hadis ini saya dapatkan pada saat saya masih duduk di Sanawiyah, SMP. Saya nggak bisa mengartikan hadis ini. Setelah sekarang ini, oh saya bisa. Masya Allah, ternyata hadisnya ini di zaman sekarang mudah untuk dipraktekkan. Kita sholat seolah-olah Allah melihat kita. Kita kalau pernah berjalan ke satu tempat, yang namanya anak-anak muda itu kan pasti gerakan tambahan banyak. Masuk satu gedung, atau mau pergi masuk laporan di ruangan komandan. Di ruang tunggu, ada ruang tunggu di sini ya. Gimana kalian? Gak ada orang, siap nggak? Berani tidak? Berani tidak? Di ruang tunggu gak ada orang yang lihat. Saya yakin gak berani. Kenapa? Karena kita lagi diawasi dengan CCTV yang belum tentu ada operatornya. Operatornya itu hadis. Kalau ada masalah baru dibuka itu hadis. Betul kan? Tetapi kita benar-benar jaga sikap. Saya mau iya kan? Dengan CCTV loh kita takut. Jaga benar-benar jaga sikap. Mau kemana? Keluar. Kenapa? Kancingnya saya kayaknya miring. Ngeri, takut. Takut kita dengan CCTV. Siapa tahu dari 4 itu mungkin yang nyala cuma 1, 3-nya rusak. Siapa tahu? Tetapi kita begitu takut. Itulah maksudnya yang kata Nabi, ketahuilah fa innahu yaraka. Allah selalu melihatmu. Itu sekarang dapat kita aplikasikan. Seakan-akan aja kita sholat ada CCTV, pasti aman itu. Bisa kira-kira, Mas ya? Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Saya sudah 3 kali kesini, jadi saya terasa santai. Sudah seperti kayak pengajian setiap malam Jumat di tempatnya kita. Jadi kalau saya ngaji dengan adik-adiknya saya di tempat pengajian, kita lebih kepada santai. Karena agama ini jangan dibuat susah. Agama ini mudah. Agama Islam ini mudah, benar-benar mudah. Karena agama Islam ini bisa diterima oleh orang-orang dari Mesir. Saat itu orang Mesir memuja dewa-dewa segala macam. Orang Persia memuja api, orang Afrika memuja batu, pohon dan sebagainya. Begitu Islam datang, kenal langsung semuanya masuk. Jenderal Romawi pada saat perang itu masuk Islam. Malam masuk Islam, pagi perang meninggal dia. Belum sempat melaksanakan ibadah sudah meninggal. Apakah dia masuk dalam surga? Masuk dalam surga. Karena agama ini terlalu mudah. Jangan agama ini dibuat susah. Ya, teorinya adalah agama ini jangan pernah dibuat susah, tetapi jangan juga digampang-gampangkan. Agama Islam adalah agama simple, agama yang dapat diterima dengan akal dan logika, dan juga dapat diimani. Namun keserian atau kesehariannya kita laksanakan segala sesuatu dengan kemudah-mudahan. Sholatnya kita, bagaimana caranya agar dapat membentuk rasa takut kita? Sholat anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sholatlah seolah-olah kalian melihat dengan Allah. Saat dia tidak bisa melihat Allah, Allah akan lihat kita. Di saat itu sholatnya kita akan khusyuk. Kalau sholatnya kita sudah khusyuk, saya yakin insya Allah pasti tidak akan ada masalah hal lain-lainnya lagi di kehidupannya kita. Apalagi kalau semua dalam satu lokasi ini melaksanakan sholat itu dengan baik dan benar, kata Allah akan menurunkan berkah dan rahmatnya dari langit maupun dari bumi.
Allah akan memberikan rahmatnya dari tempat-tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, Allah kelak akan mengangkat derajatnya kita kepada orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang muttaqin, dan insya Allah di yaumil mahsyar kita akan berkumpul dengan pujaannya kita, kekasih kita yang sejati, baginda Nabi Muhammad SAW. Sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya amalannya kita, ketahuilah kelak Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Cukup dengan tiap saat kita bersalawat kepadanya, insya Allah dia akan ingat. Terlebih-lebih di yaumil Jumat. Ini sudah hari Sabtu hari Jumat, sudah hari Sabtu. Menurut penanggalan Islam, pergantian hari itu berada pada maghrib. Nanti kalau besok malam Jumat masih sering salawatan, itulah hari-hari, waktu-waktu yang terbaik untuk bersalawat. Nabi pernah bersabda, "Akthiru alayya minas salati fi kulli yaumil Jumat." Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatan ummati ta'rudu alayya fi kulli yaumil Jumat. Karena sesungguhnya salawat-salawat umatku kelak akan ditampakkan padaku di setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, lanjutannya, maka Nabi katakan kelak dia akan hidup bersama-samaku denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua yang ada dalam sini masuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa kalimatika tammati ma'alimna minha wa ma lam na'lam an taghfir lana wa li ahbabina abadan wa lil muslimina kulla dhanb wa tastur 'ala kulli 'aib wa tasif 'anna kulla karb wa tasrifa wa tasfa 'anna kulla bala' wa tu'afina min kulli mihna wa fitnah wa shiddah fid darain wa taqdi lana kulla hajati fihima ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illahu ya'limul ghaib wa syahada. Ya Allah ya Rabbi, ketahuilah duduknya kami malam hari ini semata-mata hanya untuk mendengarkan kisah kasih-Mu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, dengan rasa cinta kami terhadap kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad SAW, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampunilah segala dosa-dosa besar kami, ampunilah segala dosa-dosa kecil kami, dosa-dosa yang lalu ya Allah, dosa-dosa yang telah kami lupakan ya Allah, dosa-dosa yang masih kami ingat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, baik itu urusan di pekerjaan kami, urusan di rumah tangga kami ya Allah, urusan juga di yaumil akhir ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami berduduk bersama-sama dengan istri-istri kami ya Allah, berikanlah mereka kesabaran selalu ya Allah, jadikanlah mereka istri-istri penghuni jannah ya Allah, jadikanlah mereka istri-istri yang selalu istiqomah dalam beribadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, anak-anak kami saat ini yang sementara lagi tidak tahu apa-apa, namun mereka sangat cinta terhadap agama ini, cinta terhadap masjid ini ya Allah, jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang saleh ya Allah, jadikanlah dari diri-dirinya mereka kelak akan mencerahkan, menyinari nilai-nilai Islam di bumi ini ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang tua kami ya Allah yang telah meninggal ya Allah ya Rabb, angkat segala macam kesalahan, ampunilah segala macam dosa-dosa mereka ya Allah, ampunilah segala kesalahannya mereka ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah. Ya Allah ya Rabbul alamin, permudahkan urusan mereka dalam kubur ya Allah, angkatlah derajatnya mereka di dalam kubur ya Allah ya Rabbal alamin. Orang-orang tua kami yang sementara lagi jauh dengan kami ya Allah ya Rabb, jangan matikan mereka dulu sebelum mereka bertemu dengan kami ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kami ini anak-anak yang akan selalu berbakti kepada mereka ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعشؤنا وتعذرنا وتعبدنا تمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin itu yang bisa saya bagi pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala ucap dan tindakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga